Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Besaro, saya dari Universitas Cyber Asia, di mana saya ingin mengajarkan UAS Cyber Security Management. Di sini saya akan menjelaskan terkait artikel review dari jurnal Information System for Supply Chain Management and Strikes and Cyber Security. Dengan penulis Andriy Boyko, Vera Seidrik, and Alha Boyko. Dimana di sini setelah saya sudah rangkum dan baca dari artikel jurnal ini, di mana supply chain management ini merupakan kegiatan yang mencakup pengaturan, perencanaan, pengendalian, yang dimana suka ada masalah yang muncul, yaitu seperti ketidakpastian dalam supply chain, risiko operasional, ancaman keamanan informasi, risiko serangan cyber. Selanjutnya di sini untuk tujuan penelitian ini, yaitu yang pertama untuk mengetahui kondisi penggunaan sistem informasi dalam supply chain management. Yang kedua, mengetahui arah perkembangan sistem informasi SCM di masa depan. Yang ketiga, menganalisis proses supply chain dan kebutuhan dukungan informasi. Yang keempat, mengidentifikasi sumber ketidakpastian dan risiko. Dan yang kelima, menganalisis kebutuhan cyber security dalam sistem informasi SCM. Dengan menggunakan metode kualitatif ini, di mana akan berfokuskan penelitian ini kepada menganalisis proses supply chain. Yang kedua ini mengidentifikasi kebutuhan dukungan informasi. Yang ketiga, menggunakan data yang dikumpulkan dari berbagai perusahaan dan mengidentifikasi sumber ketidakpastian dan risiko. Dan yang terakhir untuk menganalisis keamanan informasi dalam SCM. Yang dimana informasi sistem dalam SCM ini bisa digunakan untuk mengoptimalisasi berbagai tahapan supply chain dan mengelola supply maintenance, dan juga bisa untuk SCM ini juga telah menjadi bagian dari berbagai sistem di ERP ini, dan juga untuk dia ada area utama supply chain management, yaitu untuk jurnalnya di sini SCM ini berfokus pada 6 area utama, yaitu ada proses produksi, persediaan, lokasi, persediaan gudang, transportasi, dan informasi. Dan kita juga harus perlu dilihat kalau ke-6 aspek tersebut ini saling berhubungan untuk mendukung efektivitas supply chain-nya. Yang ini ada namanya penerapan SCM ini juga dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan pelayanannya, mengoptimalkan siklus produksi, mengurangi persediaan gudang, dan juga di sini sistem informasi ini membantu untuk perusahaan membuat proses supply chain menjadi lebih terkoordinasi dan efisiensi lagi. Di sini untuk manfaatnya ini dalam perusahaan ini dapat seperti mengendalikan proses produksi, meningkatkan profitabilitas, juga bisa. Untuk keuntungan dari penerapan SCM ini, yaitu menurut data jurnal yang udah penulis kutip, yaitu yang pertama, ada biaya dan waktu pemrosesan pemesanan itu kurang lebih berkurang 20-40%. Biaya pembelian berkurang itu 5-15%, time to market berkurang 15-30%, persediaan gudang berkurang 50-40%, biaya produksi berkurang 5-15%, dan keuntungan itu segera akan meningkat 5-15%. Dan perkembangan ini membuat hubungan antara produser, supplier, kontraktor, transportasi, perusahaan perdagangan. Jadi ini bakalan terbuat semakin terintegrasi lagi. Setelah itu ada namanya resiko web supply management. Resiko web supply management ini mempunyai beberapa resiko. Yang pertama ini adanya ketidakpastian, kerentanan sistem, akses tidak sah, serangan cyber, kebocoran informasi. Dan juga kalau infrastruktur yang tidak dikelola dengan baik itu akan adanya risiko untuk manajemen ini. Yang dimana contoh kelemahan keamanan yang masih ada menurut penulisnya itu lampu memperbaiki kerentanan, akses sistem yang tidak terbatas, infrastruktur cloud yang tidak terkelola. Setelah itu ada namanya business email compress, yang dimana ini adalah salah satu keamanan yang memanfaatkan social engineering, seperti melakukan riset mengenai struktur organisasi, terus menyamar sebagai manajer,
mengirim instruksi pembayaran palsu, mengidentifikasi karyawan tersatu. Dan serangan ini berbahaya karena pesan yang tidak terlihat seperti komunikasi bisnis yang normal. Setelah itu adanya cold technology menjadi salah satu area yang berpotensi untuk menjadi target cyber. Karena sistem cold yang sangat penting bagi supply management itu akan berpengaruh untuk menjadi target, serta beberapa area lagi yang menjadi alasan serangan cyber. Selain itu ada Internet of Things atau IoT, merupakan jaringan perangkat fisik yang memiliki elektronik, software, sensor, akumulators, koneksi jaringan, yang dimana perangkat ini untuk mengumpulkan dan membagikan data, yang dimana adanya 3 elemen, yaitu IT, Operational Technology, Consumer Technology, dan juga dari 3 elemen ini yang dapat memberikan peluang inovasi, tetapi juga akan meningkatkan risiko keamanan, yang dimana suka ada permasalahan dari IoT itu seperti sulit mengetahui seluruh perangkat yang terhubung, keamanan sering tidak jadi prioritas utama, dan kondisi-kondisi lainnya yang bisa meningkatkan kerentanan organisasi terhadap serangan cyber. Di sini ada kesimpulan dan implikasi bagi perusahaan. Untuk sistem informasi memiliki peran yang penting pastinya untuk supply chain, di mana di sini ada beberapa kesimpulan dan implikasinya. Yang pertama kita bahas kesimpulannya dulu. Yang dimana dari jurnal ini kesimpulannya untuk yang pertama ini bisa membantu meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan koordinasi. Dan yang kedua, perkembangan internet supply chain ini semakin terintegrasi. Yang ketiga ini, organisasi membutuhkan pemantauan keamanan secara real time. Yang keempat, inventarisasi perangkat dan sistem harus dilakukan secara rutin dan otomatis. Yang kelima ini, kebijakan segmentasi jaringan perlu diuji untuk meningkatkan keamanan. Dan bahkan untuk penerapan informasi sistem dalam SCM sebaiknya diikuti sama pengelolaan risiko secara sistematis, pengawasan keamanan secara real time, pemeriksaan perangkat, pengujian kebijaksanaan jaringan, pengulangan coach, karena untuk memperoleh manfaat digitalisasi supply chain tanpa mengabaikan keamanan informasi. Sekian dari saya, terima kasih banyak, selamat malam.